Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam. Perkenalkan nama saya Fidel Salami dengan NIM 1602874. Bahkan nanti kita ada penting. Nama saya Sherin Glasnila Thomas dengan NIM 100250175. Di sini kami akan mempresentasikan project based learning mata kuliah perkotaan PBL 2. Jadi yang pertama itu adalah desain. Jadi kita akan menganalisis desain grid jalan dengan metode cut and fill. Jadi agenda dari presentasi ini adalah pendahuluan dan tujuan yang digunakan, analisis peta topografi, trace jalan, pilihan data elevasi, profil memanjang existing, perencanaan grid jalan, analisis cut and fill, hasil gambar akhir kendala dan solusi, kesimpulan dan rekomendasi, akhir dan juga penjauhan. Kemudian ada pendahuluan dan tujuan. Desain grid jalan tanpa desain grid jalan tanpa proses perencanaan pemilihan jalan agar sesuai dengan kondisi medan. Metode cut and fill digunakan untuk menyeimbangkan volume galian, cut, dan timbunan fill. Nah, optimalkan konstruksi, menekan biaya, dan menjamin keselamatan di area tambang. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk optimasi konstruksi jalan sekitar 8%. Lalu efisiensi biaya melalui minimalisasi volume muatan tanah dan keselamatan operasional kendaraan tambang. Kemudian antisipasi exiting dan rencana sepanjang trace STA 0 plus 000 sampai dengan STA 7525. Nah, data dan alat yang digunakan yaitu adalah peta topografi skala 1:25.000, data elevasi exiting dan elevasi rencana sepanjang trace STA 0 plus 0 sampai dengan STA 7 plus 525. Nah, perangkat lunak yang digunakan itu adalah AutoCAD atau gambar teknik, GIS untuk analisis spesial, dan Excel untuk perhitungan volume cut and fill, dan juga hard disk. Alat survei lapangan, yaitu ada total station, parameter dan jarak, kemudian ada GPS, penentuan koordinat titik kontrol, dan serta rambu ukur, pita ukur untuk pengambilan data elevasi per station interval 25 meter. Kemudian ada analisis peta topografi. Nah, peta topografi skala 1:25 ini digunakan untuk menentukan trace jalan. Dan pasti medan dianalisis untuk menghitung kemiringan sepanjang trace sebagai dasar perencanaan trace yang aman dan efisien. Kemudian ada penentuan trace jalan. Nah, kriteria pemilihan rute optimal. Nah, di sini kita untuk penentuannya itu adalah kemiringan optimum grade jalan itu sekitar 8%. Sedangkan jalan yang kita dapat itu dia rata-ratanya di 2,8%. Minimalkan volume cut and fill untuk efisiensi biaya. Kemudian ada hindari area rawan longsor dan medan sulit. Trace finalnya itu adalah STA 0 plus 000 sampai dengan STA 7525. Selanjutnya pengambilan data elevasi. Di data elevasi ini untuk metode standingnya yaitu interval station di 25 meter, total station ada 302 titik, panjang trace itu di 7.525 meter, alat yang digunakan yaitu total station dan GPS, kemudian elevasi existing diambil langsung dari peta topografi skala 1:25.000. Contoh data elevasi yaitu STA 0 plus 000, aksesnya 145 meter dengan rencana 145 meter. Kemudian STA 0 plus 025, aksesnya di 152 meter dengan rencana 147 meter. Untuk STA 0 plus 050, aksesnya di 163 meter, rencananya di 149 meter. Untuk STA 0 plus 075, aksesnya di 171 meter, rencananya di 151 meter. Untuk STA 0 plus 100, aksesnya di 178 meter dengan rencana 153 meter. Untuk profil memanjang kondisi existing ini, yaitu untuk menganalisis visualisasi evaluasi existing grounded sepanjang trace 0 plus 000 sampai STA 7 plus 525. Profil memanjang ini menggambarkan kondisi elevasi tanah asli atau existing ground sepanjang trace jalan. Titik tertinggi di STA
1 plus 500, yaitu kurang lebih 310 meter DPL. Dan titik terendahnya di STA 4 plus 000, yaitu kurang lebih di 95 meter DPL. Dengan beda tinggi total kurang lebih 215 meter. Kondisi medan yang berbukit menjadi dasar perencanaan grade jalan dan analisis cut and fill. Identifikasi puncak dan lembah sepanjang trace menunjukkan variasi topografi signifikan. Segmen STA 0 plus 000 sampai 2 plus 000 dan STA 2 plus 500 sampai 4 plus 000 memerlukan galian atau cut besar. Sementara segmen STA 4 plus 000 sampai 5 plus 000 membutuhkan timbunan atau fill. Analisis ini menjadi acuan utama perencanaan grade jalan maksimal 8%. Perencanaan grade dan jalan, profil elevasi rencana dengan grade maksimal 80%, dengan trace STA 0 plus 000 sampai 7 plus 525. Titik cut and fill-nya untuk cut atau galian, yang pertama STA 1 plus 000 sampai 3 plus 000, yaitu elevasi existing rencana. Untuk fill timbunan di STA 4 plus 000 sampai 6 plus 000 dengan elevasi rencana existing. Grade yang dipakai itu maksimal 8% per segmen, total panjang trace-nya di 7.525 meter. Analisis cut and fill ini, yaitu perhitungan volume galian dan timbunan sepanjang trace. Metode cut and fill adalah teknik konstruksi jalan dengan memotong atau cut tanah pada area tinggi dan menimbun atau fill pada area rendah. Volume galian dihitung per segmen 25 meter menggunakan rumus rata-rata luas penampang. Total volume cut yaitu kurang lebih 19.500 meter kubik dengan total volume fill yaitu kurang lebih 18.900 meter kubik. Upaya ini meminimalisasi biaya, keseimbangan cut and fill dioptimalkan agar volume angkutannya makin minimalis. Grade jalan dirancang maksimal 8% untuk menyeimbangkan galian dan timbunan antar segmen. Efisiensi konstruksi ini digunakan untuk meningkatkan dengan pengurangan jalan angkut material dan biaya operasional alat berat. Menganalisa profil jalan final, grade, cut, and fill. Gambar CAD, profil memanjang jalan telah diselesaikan lengkap dengan notasi grade, segmen cut atau galian, dan fill atau timbunan. Simbol teknis, skala, dan anotasi elevasi ditampilkan sesuai standar pemetaan tambang ITNY untuk trace STA 0 plus 000 sampai dengan STA 7 plus 525. Kendala dan solusi. Kendala utama yang pertama, medan berbukit curam menyulitkan penentuan trace optimal. Yang kedua, data dan fase existing tidak lengkap di beberapa segmen. Yang ketiga, perubahan trace akibat kondisi lapangan yang tidak terduga. Yang keempat, keterbatasan akses alat survei di area terjal. Solusi terapan, yang pertama, revisi trace dengan mempertimbangkan kelompok dan grade maksimal 8%. Yang kedua, pengambilan data elevasi ulang menggunakan GPS dan total station. Yang ketiga, simulasi software AutoCAD dan GIS untuk validasi desain baru. Yang keempat, koordinasi tim lapangan akses dan keselamatan survei. Kesimpulan dan rekomendasi, metode cut and fill untuk desain grade jalan tambang. Metode cut and fill terbukti efektif dalam optimasi desain grade jalan tambang dengan grade minimal 8%. Perencanaan matang meningkatkan efisiensi biaya untuk konstruksi dan keselamatan operasional. Rekomendasi dengan AutoCAD dan GIS untuk pemetaan akurat dan survei lapangan kutip. Analisis elevasi existing versus rencana sepanjang STA 0 plus 000 sampai dengan 7 plus 525 menghasilkan desain jalan yang optimal. Ini dia hasil dari dokumentasi produk akhir kami dari topografi dan juga perampang. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.